Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Yesus, terima kasih atas penyertaan pimpinanmu dari malam hingga pagi ini. Terima kasih untuk kesehatan, nafas kehidupan yang kau beri buat kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Roh Kudus singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13 bagian A. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan adalah kondisi keadaan berdiri sendiri, lepas dan tidak terjajah lagi. Jadi, kemerdekaan selalu identik dengan kemenangan atas perhambaan, kemenangan atas kuk penjajahan, kemenangan atas kuk perhambaan yang sedang dialami, dirasakan oleh suatu bangsa. Bangsa Indonesia memperingati besok beberapa waktu yang akan datang akan memperingati 75 tahun kemerdekaannya. Sebab sebelum 75 tahun yang lalu bangsa Indonesia merasakan yang namanya penjajahan yang begitu hebat. Ada beberapa negara yang menjajah Indonesia pada saat itu. Beratus-ratus tahun lamanya bangsa Indonesia mengalami kuk perhambaan. Bangsa Indonesia mengalami penjajahan yang begitu luar biasa. Berada di dalam tekanan penjajahan pada saat itu. Namun kita bisa melihat begitu gigihnya para pejuang bangsa Indonesia, begitu hebatnya para pahlawan kita dalam memerangi, dalam melawan para penjajah yang ada pada saat itu, sehingga bangsa Indonesia bisa berhasil merdeka. Tentunya ketika sudah merdeka, kitalah yang meneruskan perjuangan para pahlawan ini. Kita diminta untuk mempertahankan kemerdekaan itu sampai saat ini. Tentunya berbeda dengan kemerdekaan bangsa-bangsa yang lain. Kemerdekaan Kristen tentunya adalah kemerdekaan yang gratis, kemerdekaan yang tanpa perjuangan. Sebab Yesuslah yang menjadi pahlawan dan yang menjadi pejuang kita. Sebab Tuhan sendiri yang telah memerdekakan kita dari dosa. Tuhan sendiri yang melepaskan kita dari kuk perhambaan dosa. Jadi ketika kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan juga, kita diminta untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah Tuhan beri. Ada beberapa hal yang kita akan harus lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Yang pertama, kita lihat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13 bagian selanjutnya. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan hidup di dalam dosa, tetapi kita harus hidup merdeka. Maka dari itu kita jangan lagi bermain dengan dosa. Jangan kita buka celah untuk dosa masuk lagi di dalam kehidupan kita. Kalau kita buka celah untuk dosa, maka dia akan menjajah kita kembali. Maka dari itu, kita jangan lagi bermain-main dengan dosa. Kita harus hidup bebas. Kita harus hidup bebas, tetapi teratur. Teratur sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita bebas menurut kehendak kita, tetapi kita harus bebas, tetapi teratur. Teratur sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita harus hidup di dalam kasih. Aplikasinya dalam kita jangan hidup di dalam dosa, kita harus hidup di dalam kasih. Kita baca kalimat yang selanjutnya di ayat yang sama. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Puji Tuhan. Kalimat selanjutnya mengatakan kita harus melayani seorang akan yang lain. Di dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21, di situ juga jelas menjelaskan bagaimana kita harus hidup di dalam kasih. Jadi, ketika kita sudah hidup di dalam kekudusan, tidak berbuat dosa lagi, kita harus melakukan kasih di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita harus melakukan kasih, kita harus mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Tidak mudah memang, tetapi kita perlu belajar untuk mempraktekannya hari demi hari. Saya yakin percaya kalau kita belajar, pasti kita akan bisa. Kita akan bertahan, kita mampu melewati setiap peperangan yang ada. Sebab saat-saat ini kita akan menghadapi peperangan yang luar biasa. Kita harus memiliki pertahanan yang kuat, sebab
Kalau kita lengah, maka kita akan kembali dijajah oleh iblis. Maka dari itu, kita harus mempunyai pertahanan yang kuat dengan tidak lagi hidup dalam dosa, hidup dalam kekudusan, dan mempraktekkan kasih di dalam kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan, kita buka ayat yang terakhir di dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Puji Tuhan, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita harus berdiri teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi mari kita terus bertahan, kita terus mempertahankan kemerdekaan yang sudah Tuhan beri bagi setiap kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Materaikan, tanamkan firman-Mu. Roh Kudus, bantu kami, mampu kami, untuk kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan melangkah di hari yang baru, memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Terima kasih Bapa, menyertai, pimpin, lindungi, dimanapun, kemanapun kami akan pergi dan melangkah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.